Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai komunikasi dan budaya tantangan di masa depan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Dela Amelia, yang kedua ada Elin Pramesti, yang ketiga ada Sabita Dia Sekti, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Desi Putri Rahmadani. Komunikasi antar budaya sekarang dan yang akan datang. Komunikasi antar budaya bukanlah suatu hal yang baru, namun sejak awal peradaban. Ketika manusia pertama membentuk kelompok suku, pertukaran budaya telah terakselerasi di masa lampau ke suatu titik, di mana masyarakat di seluruh dunia terjalin dalam struktur ekonomi yang independen, teknologi, dan hubungan sosial yang kompleks. Untuk dapat mengerti bagaimana tantangan di masa yang akan datang, untuk mengharuskan memperoleh keterampilan komunikasi antar budaya, kita akan membahas sejumlah di mana keterkaitan global dan kedinamisan budaya dalam masyarakat. Globalisasi. Hubungan yang mendasari inti dari globalisasi merupakan produk dari pertumbuhan dalam dunia perdagangan dan aktivitas bisnis yang menyertainya. Peningkatan dramatis dalam telekomunikasi, kemudahan penyimpanan data dan transmisi, peningkatan fasilitas dan kesempatan bisnis dalam perjalanan liburan. Berikut adalah beberapa pengaruh globalisasi. Yang pertama ada perdagangan dunia dan bisnis internasional. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, komunikasi, dan transfer data yang cepat ke seluruh dunia, tanpa batas nasional ataupun internasional, telah meningkatkan apa yang biasanya disebut dengan kerjasama antar negara. Kerjasama ini diharapkan untuk terus berkembang di masa depan dan pertumbuhan memegang dua prinsip penting bagi kita. Pertama adalah sangat mungkin jika kita suatu hari nanti bekerja di perusahaan transnasional ataupun salah satu cabangnya. Hal yang kedua adalah bagaimana suatu perekonomian diatur. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi antar budaya akan menjadi suatu kebutuhan. Sukses tidak bisnis multinasional tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seseorang untuk bekerja di lingkungan dengan budaya beragam dan berinteraksi dengan orang dari budaya yang lain, tidak jarang dengan bahasa lain. 2. Teknologi dan perjalanan. Ketika berada di tempat yang berbeda, kita membutuhkan interaksi dengan orang-orang dari berbagai budaya, apalagi bisnis global akan membawa lebih banyak orang dari budaya lain. Dalam beberapa kasus, hubungan ini dapat melalui interaksi tatap muka atau melalui hubungan maya lewat alat-alat elektronik. Tanpa menghiraukan medianya, interaksi yang berhasil akan membutuhkan kemampuan komunikasi antar budaya yang terlatih. 3. Persaingan sumber daya alam. Misal terjalin kenaikan sumber daya alam akan secara jelas berdampak buruk kepada negara dunia. Secara bersamaan, hal ini menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan bahan makanan menyebabkan masalah yang signifikan, sehingga banyak wakil dari negara maju secara aktif mencari solusinya. Suatu usaha untuk membutuhkan komunikasi antar budaya yang ekstensif. Selanjutnya yakni konflik dan keamanan internasional. Dalam menghadapi konflik dan keamanan internasional yang dapat terjadi di berbagai negara, diperlukannya kemampuan komunikasi antar budaya, yakni melalui bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara. Hal tersebut menjadi syarat berkesinambungan dalam melindungi tanah air pada tahun-tahun mendatang. Tantangan lingkungan juga mempengaruhi perubahan lingkungan, yakni adanya pemanasan global yang terjadi secara terus-menerus yang akan mengakibatkan kekurangan air di seluruh dunia. Selanjutnya yakni membahas mengenai isu kesehatan dunia. Dalam 1 tahun kebelakangan terakhir ini, dunia sedang dilanda oleh pandemi global, yakni pandemi COVID-19. Dilansir di laman resminya, WHO mengatakan bahwa negara harus tetap siap melawan pandemi dengan cepat dan tepat. Dengan berkembangnya alat tes dan vaksin, WHO juga berharap agar negara-negara bisa dengan cepat dan tepat memperkuat sistem kesehatan masing-masing. WHO sebagai Badan Organisasi Kesehatan Dunia juga akan terus berusaha
untuk memperkuat kolaborasi dan kesiapan melawan pandemi dan kedaruratan yang akan terjadi lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perpindahan penduduk. Pada umumnya, perpindahan penduduk sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada imigrasi dan transmigrasi. Imigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain di mana penduduk tersebut bukan merupakan warga negara tersebut. Jadi misalnya ada orang Indonesia yang berimigrasi ke Malaysia, di mana orang Indonesia tersebut bukan merupakan warga negara Malaysia. Sedangkan yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi sendiri merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari suatu pulau yang jumlahnya padat ke pulau lain yang jumlahnya tidak padat. Contohnya yakni perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi. Hal tersebut dilakukan agar pemerataan penduduk di setiap pulau merata serta penduduk tersebut dapat berkembang di pulau yang belum ditempati. Selanjutnya yaitu komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses dinamis di mana orang berusaha untuk berbagi masalah internal mereka dengan orang lain melalui penggunaan simbol. Fungsi komunikasi yang pertama mengumpulkan informasi tentang orang lain. Dari pengalaman pribadi kita, bahwa ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, pasti kita akan langsung mengumpulkan informasi tentang orang tersebut. Tujuan dari hal ini yaitu, pertama, informasi yang kita dapatkan memungkinkan kita belajar tentang orang lain. Yang kedua, hal itu dapat menolong kita dalam menentukan cara kita memperkenalkan diri kita. Penilaian tersebut dapat mempengaruhi kita dalam memilih topik pembicaraan yang tepat, juga membantu kita dalam memutuskan untuk melanjutkan atau mengakhiri pembicaraan. Informasi ini diperoleh baik secara verbal maupun nonverbal. Hal ini penting dalam komunikasi antar budaya karena kita akan banyak berhubungan dengan orang asing dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, menolong seseorang memenuhi kebutuhan interpersonal. Dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, kebutuhan kita akan terpenuhi. Melalui suatu percakapan, kita akan merasakan suatu kenyamanan, kehangatan, persahabatan, dan bahkan pelarian. Hubungan dengan orang lain mengizinkan kita untuk mengalami perasaan diterima, disayang, dan bahkan diatur. Walaupun cara kita menyatakan perasaan dan emosi berbeda dalam setiap budaya, semua orang secara alamiah atau melalui ajaran, karena kita memiliki kebutuhan akan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, membentuk identitas pribadi. Selain untuk mengumpulkan informasi atau untuk memenuhi kebutuhan interpersonal, komunikasi juga berperan dalam menentukan dan menjelaskan identitas kita, baik secara pribadi, kelompok, maupun identitas budaya. Interaksi kita dengan yang lainnya untuk memberitahukan siapa kita dan di mana tempat kita. Karena identitas diri merupakan hal yang penting dalam komunikasi antar budaya. Fungsi penting dari suatu komunikasi adalah memfasilitasi kita dalam menentukan jati diri. Yang keempat, mempengaruhi orang lain. Fungsi yang terakhir ini menandakan bahwa suatu komunikasi yang mengizinkan kita untuk mengirim pesan verbal maupun nonverbal yang dapat membentuk tingkah laku orang lain, kita akan menyadari bahwa kita terlibat dalam banyak interaksi tatap muka yang akan mempengaruhi orang lain, mulai dari meminta teman mengantar pulang sampai berusaha memengaruhi orang lain untuk memilih salah satu kandidat. Selanjutnya, prinsip komunikasi. Yang pertama, proses dinamis, menandakan aktivitas yang sedang dan terus berlangsung atau tidak statis. Pengiriman atau penerimaan pesan melibatkan sejumlah variabel penting yang bekerja dalam satu waktu yang bersamaan. Kita dan rekan kita adalah bagian dari satu proses dinamis. Prinsip yang kedua yaitu simbol. Dalam komunikasi manusia, simbol merupakan ekspresi yang mewakili atau menandakan sesuatu hal yang lain. Salah satu karakteristik simbol yang harus diingat adalah bahwa simbol tidak mempunyai hubungan langsung dengan apa yang diwakilinya, sehingga dapat berubah-ubah. Simbol dapat berupa suara, tanda pada kertas, patung, huruf braille, gerakan tubuh, dan lukisan. Prinsip yang ketiga, kontekstual.
Komunikasi dikatakan kontekstual karena komunikasi terjadi pada situasi atau sistem tertentu yang memengaruhi apa dan bagaimana kita berkomunikasi dan apa arti dari pesan yang kita bawakan. Dengan kata lain, komunikasi tidak terjadi secara terisolasi atau kosong, tetapi merupakan bagian dari sistem yang besar yang terdiri atas berbagai macam unsur yang perlu dipertimbangkan. Beberapa elemen yang dikaitkan dengan sifat kontekstual dari komunikasi. Yang pertama ada konteks budaya. Komponen budaya terbesar dalam ruang lingkup budaya yang dimana komunikasi itu terjadi. Yang kedua, konteks lingkungan. Beberapa introspeksi sederhana menunjukkan bahwa orang tidak bertindak dengan cara yang sama di setiap lingkungan. Yang ketiga, kesempatan. Kesempatan komunikasi juga mengatur tingkah laku seseorang, seperti auditorium dapat menjadi tempat upacara wisuda, berkumpul, sidang, bermain, menari, dan upacara memorial. Keempat, waktu. Setiap tindakan terjadi dalam rangkaian ruang dan waktu, dan jumlah waktu yang diberikan baik untuk komunikasi sosial maupun pidato formal, karena waktu juga berpengaruh terhadap komunikasi dan penggunaannya terkait dengan budaya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu jumlah orang. Jumlah teman saat kita berkomunikasi juga dapat memengaruhi alur komunikasi. Prinsip yang keempat yaitu refleksi diri. Komunikasi ini menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memikirkan diri mereka sendiri, teman mereka berkomunikasi, pesan-pesan mereka, dan akibat potensial dari pesan itu, semua dalam waktu yang sama. Yang kelima, belajar untuk berkomunikasi. Kemampuan kita dalam berkomunikasi merupakan hubungan yang saling memengaruhi antara apa yang ada di dalam gen kita dan tidak perlu dipelajari dan apa yang kita pelajari di dalam hidup. Implikasi langsung pada komunikasi yaitu pertama, tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama dan tidak semua budaya mengumpulkan informasi yang sama. Oleh karena itu, manusia memiliki berbagai macam pengetahuan. Yang kedua, konsep bahwa kita dapat selalu memperoleh ide dan informasi baru seharusnya mengingatkan kita bahwa kita dapat selalu belajar banyak hal dari orang lain. Yang keenam, memiliki konsekuensi. Pada prinsip terakhir ini adalah pendapat bahwa orang dapat belajar sesuatu dari setiap pengalaman yang dibagikan. Seperti, pertama, respon kita terhadap sesuatu pesan berbeda, baik dalam cara maupun jenisnya. Hal ini akan menolong kita untuk mencoba menggambarkan respon potensial kita dalam suatu rangkaian kesatuan. Yang kedua ada respon terhadap pesan yang diterima secara tidak sadar, yaitu ada respon tubuh dan respon kimiawi. Respon tubuh yaitu ketika proses kognitif atau proses pikiran kita dalam mengolah informasi tidak maksimal. Dan respon kimiawi dan biologis tidak dapat diperhatikan dari luar, dan hal ini merupakan hal yang paling sulit untuk diklarifikasi. Dan yang ketiga, respon kita terhadap pesan seseorang tidak harus cepat. Kita dapat memberikan respon dalam hitungan menit, jam, hari, bahkan bertahun-tahun. Salah satu implikasi penting dari prinsip ini adalah pengaruh potensial yang kita miliki atas orang lain. Komunikasi akan menjadi lebih kompleks ketika dimensi budaya itu terlibat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan. Yang pertama, pengertian budaya. Menurut Lohner dan Malpass, budaya mencakup pengertian yang kompleks dan tidak masuk akal. Juga pengertian yang sederhana seperti budaya merupakan pemrograman pikiran atau budaya merupakan yang dibuat manusia dalam lingkungan. Yang kedua, menurut Harrison dan Huntington, budaya sebagai elemen subjektif dari bahasa elemen seperti nilai, tingkah laku, kepercayaan, orientasi, dan asumsi yang tersirat lazim dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, fungsi dasar dari budaya menurut Sowell. Yang pertama, untuk melayani kebutuhan vital dan praktis manusia. Yang kedua, untuk membentuk masyarakat. Yang ketiga, untuk memelihara spesies. Yang keempat, untuk menurunkan pengetahuan dan pengalaman berharga ke generasi berikutnya. Yang terakhir, untuk menghemat biaya dan bahaya dari proses pembelajaran semuanya, mulai dari kesalahan kecil selama proses coba-coba sampai kesalahan yang fatal.
Yang selanjutnya, elemen budaya. Yang pertama ada makanan, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pertahanan, yang kelima kontrol sosial, yang keenam pelindungan psikologi, yang ketujuh keharmonisan sosial, dan kedelapan tujuan hidup. Oke, selanjutnya tentang sejarah. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ahli pidato dari Roma, Cicero, berkomentar bahwa sejarah memberikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatannya ia memang benar, karena semua budaya percaya bahwa sejarah merupakan sebuah diagram yang memberikan petunjuk bagaimana hidup pada masa ini. Hal yang menarik dari sejarah budaya adalah bahwa banyak elemen paling penting dari budaya disebarkan dari generasi ke generasi dan melestarikan pandangan suatu budaya. Cerita tentang masa lalu memberikan anggota dari suatu budaya bagian sebuah budaya dari identitas, nilai, aturan, tingkah laku, dan sebagainya. Sejarah menyoroti asal suatu budaya, memberitahukan anggotanya apa yang dianggap penting, dan mengidentifikasi prestasi suatu budaya yang pantas untuk dibanggakan. Selanjutnya tentang agama. Fitur lain dari semua budaya adalah agama. Lebih khusus lagi menurut Parkers, Logani, dan Young. Semua budaya memiliki agama yang dominan dan terorganisasi, di mana aktivitas dan kepercayaan mencolok seperti upacara, ritual, dan hal-hal tabu dan perayaan. Dapat berarti dan berkuasa. Pengaruh agama dapat dilihat dari semua jalinan budaya karena hal ini berfungsi dasar. Ferraro menulis bahwa fungsi ini meliputi kontrol sosial, penyelesaian konflik, penguatan kelompok solidaritas, penjelasan dari sesuatu yang sukar dijelaskan, dan dukungan emosional. Fungsi-fungsi ini baik secara sadar maupun tidak. Selanjutnya tentang nilai. Menurut Peoples dan Bailey, nilai merupakan kritik atas pemeliharaan budaya secara keseluruhan, karena hal ini mewakili kualitas yang dipercayai orang yang penting untuk kelanjutan hidup mereka. Nilai-nilai berguna untuk menentukan bagaimana seorang seharusnya bertingkah laku. Seperti contohnya, semua budaya memberikan penghormatan terhadap yang lebih tua. Nilai-nilai ini sangat berbeda dari suatu budaya ke budaya lainnya. Pada budaya bangsa Korea dan suku Indian di Amerika, orang yang lebih tua sangat dihormati dan dipuja. Mereka dicari untuk nasihati dan konseling. Hal ini tentu saja sangat kontras bagi negara Amerika Serikat di mana terpusat pada orang muda. Selanjutnya, organisasi sosial. Fitur lain yang ditemukan dalam semua budaya adalah apa yang kami sebut dengan organisasi sosial. Organisasi-organisasi ini kadang-kadang merujuk pada sistem sosial atau struktur sosial mewakili unit sosial yang beraneka ragam, yang terkandung dalam budaya. Institusi seperti pertama, keluarga, kedua, pemerintah, ketiga, sekolah, dan terakhir, suku bangsa, menolong anggota suatu kelompok budaya untuk mengatur kehidupan mereka. Sistem sosial ini menetapkan jaringan komunikasi dan mengatur norma pribadi, keluarga, dan tingkah laku sosial. Cara organisasi ini berfungsi dan norma yang mereka kembangkan adalah unik pada setiap budayanya. Oke, selanjutnya tentang bahasa. Begitu pentingnya bahasa bagi setiap budaya. Haviland dan rekannya mengatakan, tanpa kapasitas kita terhadap bahasa yang kompleks, budaya manusia seperti yang kita ketahui tidak akan ada. Bahasa tidak hanya keyakinan anggotanya untuk berbagi pikiran, perasaan, dan informasi, tetapi juga merupakan metode utama dalam pengelolaan budaya. Karakteristik budaya. Ada dua alasan mengapa karakteristik ini akan menolong menjadi pelak komunikasi antar budaya yang lebih baik. Pertama, selama kita mempelajari karakteristik ini, hubungan yang erat antara komunikasi dan budaya akan menjadi jelas. Kedua, seperti yang dikatakan oleh Brislin, sangat jarang orang berbicara tentang budaya mereka sendiri atau pengaruh budaya tersebut pada perilaku mereka. Orang yang sangat dekat dengan budaya sendiri, sehingga mereka berpikir tidak perlu meneliti atau membicarakannya. Karena faktor kebiasaan, mereka tidak sadar akan pengaruh budaya pada persepsi dan pola pikir interaksi mereka.
Karakteristik budaya terdapat menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada budaya itu dibagikan dengan berbagai sejumlah persepsi dan tingkah laku. Anggota dari suatu budaya dapat juga membagikan identitas budaya mereka yang umum. Cara menyebarkan budaya dapat dalam berbagai bentuk, pepatah, cerita, karya seni, dan dapat memiliki banyak penyebar, contohnya seperti keluarga, teman, media, sekolah, tempat ibadah. Tetapi elemen kunci dari budaya itu adalah nilai, ide, dan persepsi. Yang kedua, budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ikatan antara generasi menyatakan hubungan yang jelas antara budaya dan komunikasi. Komunikasilah yang membuat budaya berkelanjutan. Ketika kebiasaan budaya, prinsip, nilai, tingkah laku, dan sebagainya diformulasikan, mereka memformulasikan hal ini kepada anggota yang lainnya. Selanjutnya, budaya itu didasarkan pada simbol. Simbol budaya dapat dalam bentuk gerakan, pakaian, objek, bendera, ikon keagamaan, dan sebagainya. Walaupun begitu, aspek simbolis yang penting dari budaya adalah bahasa, penggunaan kata-kata untuk mewakili benda dan pandangan. Bahasa memungkinkan orang untuk mengkomunikasikan apa yang akan mereka kerjakan jika sesuatu terjadi, untuk mengumpulkan pengalaman mereka ke dalam kategori abstrak. Yang keempat, budaya itu dinamis. Pertama, karena banyak budaya berakar dari dalam tradisi. Yang kedua, karena budaya perlu dipertahankan. Yang terakhir, budaya itu sistem yang terintegrasi. Integrasi kebudayaan ini juga termasuk bentuk pertukaran kebudayaan di mana kelompok-kelompok yang berbeda mulai beradaptasi di lingkungan yang memiliki kebudayaan, kepercayaan, cara perilaku, dan adat yang berbeda tanpa mengorbankan identitas karakter kebudayaan mereka sendiri. Selanjutnya ada mempelajari komunikasi antar budaya. Kita harus mengetahui dua hal penting yang dapat dipelajari. Yang pertama, belajar bagaimana menjadi sukses dalam interaksi antar budaya di masa depan. Yang kedua, budaya berperan penting dalam bagaimana manusia mengamati dan berkomunikasi dengan realita. Ada beberapa masalah yang akan kita hadapi ketika kita menjadikan budaya sebagai pusat pembelajaran komunikasi antar budaya. Yang pertama, keunikan individu. Tingkah laku yang dibentuk dari banyak sumber dan budaya merupakan salah satu dari sumber tersebut. Dengan kata lain, kita lebih dari budaya kita. Meskipun budaya memberikan referensi secara umum bahwa manusia bukanlah tawanan dari budaya mereka atau tunduk pada semua hal dari budaya tersebut, tetapi sebaliknya, manusia berpikir, merasa, dan berperan dalam perilaku sosial kolektif mereka. Akibatnya, nilai dan perilaku dari budaya tertentu mungkin bukan merupakan nilai dan perilaku dari semua individu dalam budaya tersebut. Meskipun semua perilaku terjadi dalam satu ruang lingkup budaya, tapi semua orang memiliki kepribadian yang unik. Oleh karena itu, kita harus waspada dan bijaksana ketika kita menggeneralisasi budaya. Yang kedua ada stereotip. Stereotip merupakan sejumlah asumsi salah yang dibuat oleh orang di semua budaya terhadap karakteristik anggota kelompok budaya lain. Setiap masyarakat memiliki stereotip mengenai anggota, etika, dan kelompok rasial dari masyarakat yang lain. Tindakan pencegahan untuk mengurangi efek membahayakan dari stereotip yaitu pertama, generalisasi budaya harus dilihat sebagai taksiran, bukan hal yang mutlak. Kedua, ketika kita membuat generalisasi, hal tersebut harus berhubungan dengan apa yang disebutkan Scarborough sebagai nilai-nilai inti. Yang ketiga ada objektivitas. Objektivitas merupakan salah satu konsep yang lebih mudah dibicarakan daripada dilaksanakan. Pengertian objektivitas sendiri adalah objektif, itu adil, tidak berprasangka buruk, dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau prasangka pribadi. Hal itu mengingatkan kita bahwa betapa sulitnya mencoba berkomunikasi dengan orang lain tanpa menyingkirkan penilaian pribadi. Objektivitas juga memerlukan eliminasi, baik permusuhan secara terang-terangan maupun terselubung.
Yang keempat atau yang terakhir, komunikasi tidak mengatasi semua hal. Ketika kita menjamin komunikasi sebagai alat yang penting untuk menyelesaikan berbagai masalah interpersonal, kita perlu menjelaskan bahwa komunikasi itu tidak serta-merta dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Kesimpulan, komunikasi antar budaya menjelaskan tentang yang harus Anda hadapi dalam menjadi komunikator yang efektif dalam dunia sekarang ini. Teknologi baru dan canggih, pertumbuhan populasi dunia, dan perpindahan arena ekonomi global telah berkontribusi dalam hubungan internasional. Budaya dan komunikasi saling berkaitan, sehingga sangat mudah untuk berpikir bahwa komunikasi itu adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. Budaya yaitu sekumpulan elemen subjektif dan objektif yang dibuat oleh manusia yang di masa lampau telah meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup. Sekian penjelasan dari kelompok 1 yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.